Oke, Kak Arindo. Ini kita lanjut obrolan yang tadi nih ya. Oke. Jadi apa namanya? Tadi kan Kak Arindo singgung sedikit tuh soal apa namanya? Penyembahan. Oke. Tadi kan Kak Arindo kan singgung bahwasanya penyembahan itu adalah sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan. Jadi ada sebuah sacrifice di sana. Ya. Mungkin bisa dijelaskan nggak? Maksudnya secara garis besar itu gimana? Oke. Inilah biar enak bahasnya. Oke. Bro, ada Alkitab kan? Iya. Nah, Alkitabmu itu coba kamu pakai dalam dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Berarti King James ya. King James boleh. Nah, Kejadian 22 ayat 13. Genesis 33 ya. 22 ayat 13. Ayat 13. Nah, di sana kan kalau kamu baca ada kata-kata offering. Betul kan? Iya. Offering. Nah, sebenarnya ini dalam bahasa lainnya artinya adalah sacrifice. Sacrifice, pengorbanan. Makanya dalam bahasa Indonesianya itu nanti mengorbankan. Mengorbankan, korban sebagai korban. Nah, bahasa aslinya apa yang kita lihat di sini, Kejadian 22:13 ini, Kejadian 22 ayat 13 versi paralel ya. Nah, bro kan murid OB pasti paham. Sekalian baca ini ya. Nah, bahasa Ibraninya kan. Dan ini tadi kan ngomongnya soal worship kan? Iya. Ya kan? Soal sacrifice kan? Soal pengorbanan kan. Nah, coba sekarang kamu bandingkan dengan Kejadian 22 ayat 5, bro. Jadi tadi yang kamu baca gini, di Kejadian 22 ayat 13 tadi ngomong soal Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya, kan? Dia kan akhirnya mengorbankan itu, mempersembahkan. Nah, ayat 5 coba perhatikan. Kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Nah, ngapain dia pergi ke sana? Dia bilang, kami akan sembayang. Nah, sembayang yang dimaksud si Abraham, yang kita baca tadi ayat 13 dan sebelumnya, dia mau nyembeli anaknya sebenarnya, atau ketika dia tahu Tuhan menyuruh jangan, gitu kan, akhirnya dia sembelilah domba yang disediakan. Nah, artinya sembayangnya Abraham itu sacrifice, mempersembahkan sesuatu. Oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, jadi ayat 5 itu sembayang yang dimaksud Abraham itu seperti itu, mengorbankan sesuatu, sacrifice something. Coba sekarang Kejadian 22, ini kamu pakai bahasa Indonesia apa Inggris? Ini udah Indonesia. Coba kamu buka pakai bahasa Inggris sekarang, Kejadian 22 ayat 5 itu. Nah, di dalam Kejadian 22 ayat 5 itu coba kamu kamu bacakan kata-katanya seperti apa coba? And Abraham said unto his young men, Abide, all of you here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. Nah, itu ada kata-kata worship. Sepanjang Alkitab, kata pertama worship yang muncul itu di sini. Di Abraham ini ya. Di ini tadi yang kamu baca 22 ayat 5 worship ini. Baru pertama muncul worship. Nah, worship ini, bro, kalau kamu baca di perjanjian
lama versi Indonesia itulah kata-kata sembahyang tadi. Nanggap? Ya. Paham ya? Ya. Jadi konsep worship dalam firman Tuhan itu adalah sacrifice. Karena yang dimaksud sembahyang oleh Abraham, dia di sana mau sembahyang. Sembahyangnya ngapain? Mengorbankan. Karena awalnya dia suruh ngorbanin si Ishak anaknya, makanya dikorbanin si Ishak. Rencananya mau gitu. Tapi Tuhan tahu maksud hati Abraham dan dia rasa udah cukup. Dia langsung nih tak kasih korban yang lain. Tapi tetap ternyata Abraham dan Tuhan sama meaningnya. Worship itu sacrifice. Gitu loh. Berarti bisa dikatakan sebenarnya orang pertama yang melakukan worship, yang sacrifice, itu si Abraham ini. Ya, betul. Sebenarnya gini sih, dia bukan orang pertama yang sacrifice memang. Tapi konsep bahwa sembahyang atau worship itu sacrifice itu di kejadiannya Abraham. Karena sebelum dia sudah ada yang sacrifice. Ingat dulu Habil sacrifice dia, ya kan? Tapi di situ kan kita belum nangkep bahwa itu worship ternyata, gitu loh. Baru di sini, worship itu ternyata konsepnya sacrifice. Dulu Habil sudah sacrifice, gitu kan? Atau mungkin yang membedakan kedalamannya ya kak ya. Maksudnya ketika Habil memberikan, dia kan juga sedang mempersembahkan kan, dari hasil yang ia miliki. Kemudian kalau yang di tempatnya Abraham kan dia juga ingin mempersembahkan, tapi ada sacrifice di sana, maksudnya ada sesuatu yang diberikan dengan hati yang tersayat-sayat gitu ya. Apakah ada perbedaan? Kenapa kok kata worship ini baru muncul ketika di timeline-nya Abraham? Karena ada kedalaman itu ya. Barangkali memang kenapa kok baru munculnya sekarang kata worshipnya? Barangkali justru Tuhan ingin menunjukkan bahwa worship itu sedalam itu artinya, gitu loh. Memang sembahyang itu lu sacrifice something, gitu loh. Something precious gitu, sesuatu yang sangat berharga, gitu loh. Itu worship muncul dari sana sebenarnya. Nah, yang dulu-dulu yang mempersembahkan bagaimana? Mereka pun juga sama untuk memberikan yang berharga sebenarnya. Habil itu persembahannya diterima oleh Tuhan. Beda dengan Kain. Gitu. Nah, itu ada teologianya tersendiri, nanti saya ceritakan kalau ada waktu ya. Tapi bahwa hari ini muncul kata worship pertama kali, justru Tuhan barangkali ingin menunjukkan bahwa worship itu semendalam ini gitu loh, bahwa kamu itu mempersembahkan bukan asal-asalan mempersembahkan, tapi beneran something precious, sesuatu yang sangat berharga dalam hidupmu, itu yang kamu persembahkan ke Tuhan. Nah, disitulah juga barangkali kenapa kok ditunjukkan worship pertama, karena ingat Abraham ini akan mewakili orang-orang yang percaya nantinya, kan gitu kan? Jadi mungkin kenapa Tuhan baru mengungkap kata worship ini, barangkali Tuhan ingin lewat Abraham memang sebuah generasi beriman, ya kan? Gitu kan? Generasi orang beriman itu bakal ngerti arti sembahyang atau worship yang sebenarnya, yaitu sacrifice. Something precious gitu loh. Gitu loh. Something precious ya. Precious itu harus dipahami, karena ingat Abraham bukan cuma mengorbankan, awalnya bukan mau mengorbankan kambing loh, anaknya yang mau dikorbankan, gitu loh. Gila sih itu. Gitu. Jadi worship itu justru saya juga baru paham bahwa barangkali kenapa di momen ini worship itu muncul, barangkali biar orang ingat bahwa sebelum kamu worship ke aku sudah duluan worship ke kamu loh. Apa itu? Ngorbanin anaknya yang tunggal kan. Gitu loh. Kita hari ini kan worship ke Tuhan kan. Ada yang ngerti bahwa itu sacrifice, ada yang ngerti bahwa worship cuma sekedar nyanyi kan gitu. Tapi seandainya kamu paham bahwa gila, worship ini sacrifice, ternyata aku harus mempersembahkan yang terbaik.
Kalaupun kamu sudah sampai dalam pengertian itu, tetap jangan sombong gitu loh. Karena apa? Tuhan udah duluan worship loh. Dia udah duluan mempersembahkan anaknya yang tunggal buat kamu gitu loh. Itu sih yang menjadi logika ini semua. Oke Kak, ini kita simpen topik ini dulu. Kita agak switch dikit ya. Siap. Jadi kalau kita mengenal di dalam perjanjian lama, itu kan di dalam worship, di dalam penyembahan, itu kan ada penyembahan yang levelnya di pelataran, ada penyembahan yang levelnya di ruang kudus, dan ada penyembahan yang levelnya di ruang maha kudus. Ya. Nah, apakah penyembahan yang dilakukan Abraham ini, worship, yang sifatnya ada sebuah kedalaman, ada sacrifice, ini masuk di tahapan ruang maha kudus, Kak? Belum, bro. Gini, ini yang jadi masalah nih. Kita berpikir kalau kamu sudah sacrifice, kamu akan masuk ruang maha kudus, ketemu Tuhan kan gitu kan, udah langsung enak. Coba kamu baca lagi tentang kemah pertemuan maupun ruang-ruang dalam bait suci. Korban itu adanya di pelataran dalam. Iya kan? Iya dong, tidak ada orang nyembelih-nyembelih apa di ruang maha kudus, bait suci, nggak ada gitu. Di dalam nggak ada. Ini pelataran dalam. Saya nyebutnya pelataran dalam karena itu sudah masuk dalam gerbangnya bait suci lah ya. Di luar itu pelataran luar, pelataran dalam. Nah, tapi levelnya tetap pelataran, bro. Jadi orang kalau mau merasakan ngalami Tuhan, justru itu syaratnya sacrifice berarti, gitu loh. Iya kan? Jadi penyembahan di gereja itu kenapa ada banyak yang ampang rasanya? Ampang itu dalam arti kok kayak nggak ketemu Tuhan ya, gitu lah kira-kira. Nyanyian maupun ada yang nyebutnya kalau di gereja karismatik kan penyembahan. Kalau di gereja yang non karismatik biasanya nyebutnya pujian atau sedang berkidung, gitu, kidung gitu kan. Kenapa kok mungkin yang sudah ngerti ruang maha kudus atau ruang kudus minimal, dia merasa kok seperti tidak merasakan apa-apa gitu. Nah, gimana kamu bisa merasakan ruang kudus atau ruang maha kudus? Barangkali dalam acara-acara ibadah itu mereka nyanyi atau nyembahnya tidak benar-benar sacrifice. Berarti otomatis mereka belum masuk dong pelataran dalam. Pelataran aja belum masuk gitu. Berarti gini ya Kak ya. Mungkin gini ya, yang di tempatnya Abraham ini kan mungkin tahapannya ada di pelataran dalam. Berarti kalau kita datang ke sebuah gereja, kita datang, kita nggak ngerasain apa-apa. Mungkin getaran sedikit aja nggak ada. Mungkin masuk pelataran dalam aja belum. Belum, bro. Mungkin masih di luar-luar itu, gitu loh. Jadi masih di luar kawasan bait suci kira gitu. Jadi di luar hadirat Tuhan masih gitu loh. Karena untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, pelataran dalam itu ini kan level terendah sebenarnya. Itu mesti sacrifice. Jadi kalau kamu misalkan nih, kamu pelayanan dengan sacrifice kan, contoh pelayanan dengan sacrifice itu apa sih? Ini pelayanan mimbar dalam arti pujian penyembahan ya. Misalkan kamu puasa sebelumnya, sacrifice kan? Kemudian kamu benar-benar mempersiapkan itu sebaik mungkin dengan latihan, dengan apalah gitu. Itu sacrifice juga tuh. Misalkan rumahmu jauh-jauh dari Solo, dari Semarang, datang hanya untuk pelayanan itu sudah sacrifice. Itu jangan dianggap itu sudah wow itu. Pelataran dalam ini. Pelataran dalam. Ini gampangnya ini masih pelataran gitu loh. Sacrifice yang seperti itu yang bahkan itu sudah bagus sebenarnya untuk standar anak-anak Tuhan hari ini. Ingat itu masih pelataran, bos. Gitu loh. Nangkap ya? Wow. Jadi sebenarnya seharusnya yang gini-gini itu sudah jadi standar umum mestinya. Orang mau pelayanan tuh ada apa tuh namanya puasa, kemudian mungkin dia berani bayar harga lah. Nah itu mestinya udah standar umum sih gitu loh. Karena tanpa itu lu nggak masuk mana-mana. Belum nanti kalau kamu nyembah beneran main musik atau nyanyi,
itu hatimu mesti memang kamu mempersembahkan hidupmu ke Tuhan. Karena ada banyak orang main musik nggak mempersembahkan hidupnya kan, tapi gue wah show nih, gue keren nih, main keyboard, untuk gitar atau nyanyi. Nah itu nggak masuk mana-mana itu. Yang apa namanya main cuma outfitnya apa hari ini? Waduh, di stage ya, foto keren-keren. Kita ngomongnya di stage bukan di mimbar. Di stage ya. Tapi bikin story, happy Sunday. Kadang-kadang bajunya mesti sama, bagus-bagusan, ganteng-gantengan, keren-kerenan. Nah kalau yang gitu-gitu ya memang mungkin showmu berhasil, sukses, tapi maybe you never meet God gitu loh. Kamu nggak ketemu Tuhan. Lah gimana mau masuk pelataran aja kagak, mau ketemu Tuhan dari mana gitu loh, kira-kira gitu. Oke. Ya. Jadi ini mungkin bisa jadi edukasi buat teman-teman di luar sana ya, khususnya mereka-mereka yang memang pelayanannya di worship ya. Jadi mereka punya bagian untuk menyembah Tuhan. Bahwasanya nggak sesederhana itu penyembahan. Ya, betul. Karena ada sebuah keresahan di hati saya. Kebetulan kalau teman-teman belum tahu, saya ini seorang worship leader. Jadi saya seorang penyembah. Jadi ketika saya ngomong dengan beberapa WL yang niatnya itu kita bisa tukeran value. Tapi saya kebanyakan malah ketemu, lah kok gak ngerti apa-apa. Malah aku ngajari gitu. Jadi bahkan ketika aku coba tanya, worship itu apa sih? Terus apa namanya? Kira-kira lu ngapain sih ketika worship? Itu mereka jelaskan sesuatu yang wah ini sangat-sangat gerejawi dan coba di-spill bro ya penjelasan mereka jadi gini, apa sih? Jadi gini, teman-teman biar Jadi gini, ini ada dua tipe ya. Jadi ada yang karismatik, ada yang Protestan. Siap. Nah, untuk orang-orang yang Protestan, ketika ditanya, lu ketika worship ngapain sih? Ya kita nyanyi bawain sesuatu yang ada di kidung. Dan stop sampai di situ. Jadi nyanyi yang tertulis di kidung. That's it. Wih, siap. Terus? Itu yang Pentakosta. Protestan. Terus untuk yang di karismatik, yang di Pentakosta, ini mereka bilang, ya kita sebagai penyembah, kita punya kewajiban untuk mengantarkan jemaat untuk ketemu Tuhan. Oke. Ini umum banget tuh. Bawakan sesuai feel yang tak dapat. Jadi ketika orang ngomong, itu kan ada feel yang tak dapat. Ini tak sampaikan sesuai feel yang tak dapat. Jadi sedingin itu ngomong. Yes. Wah, itu sebenarnya ketika aku dengar itu, ini kita curhat ya. Siap. Ketika aku dengar itu mau marah bro, marah. Gila, mau marah. Iya sih. Rasanya marah gitu. I'm sorry, maksudnya, wah asu gue, bajingan gue. Rasanya ada ada kemarahan itu yang mungkin ini nggak bisa dirasakan untuk orang-orang yang belum pernah belajar untuk masuk ke kedalaman. Dan itu kenapa hari ini ketika kita ngomong soal worship ini, emang aku pengennya di desainnya ini emang langsung masuk ke sesuatu yang deep. Itu kenapa obrolan kita walaupun simpel tapi ada hadirat Tuhan. Kalau kalian bisa itu karena ada banyak orang yang mereka destiny-nya sebenarnya itu adalah penyembah. Tapi mereka nggak ngerti bahwasanya mereka itu menyembah di dalam kebenaran atau tidak. Atau hanya sekedar oke, ini jadwalku penyembahan dan jadwalku tugas ya aku berangkat. Itu yang tak rasain. Jujur ketika aku ngomong ini pun ada sebuah kesedihan. Kenapa banyak penyembah di Indonesia itu nggak bisa berdiri sebagai seorang penyembah. Banyak orang di Indonesia nggak bisa ada di frekuensinya Tuhan yang kalau penyembahan itu segini loh nak. Nah, jadi gimana ya? Ada sesuatu kemarahan yang ketika aku bawain konten ini beneran dari hatiku yang terdalam. Itu kenapa
beberapa pancingan pertanyaan di awal ini memang langsung ke sesuatu yang dalam, supaya teman-teman bisa ngerti bahwasanya worship itu tidak pernah sesederhana itu. Worship tidak pernah sesepele itu. Karena ada orang-orang di perjanjian lama, di perjanjian baru, yang mereka untuk melakukan worshipnya, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawanya. Di perjanjian lama bahkan ada yang sampai mau mempersembahkan anaknya. Bayangin aja, gila itu. Itu worship. Ya. Betul. Oke. Tadi kalau disinggung ya, Abraham itu kan masih ada di tahapan pelataran dalam. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan Kak Rinto, perbedaan antara pelataran dalam, kemudian ruang kudus, kemudian ruang maha kudus. Boleh diajarkan untuk kita teman-teman di podcast Gereja Tongkrongan ini. Siap. Tentu saya tidak menjelaskan secara spesifik banget ya, karena tentu menyita waktu banyak. Hanya garis-garis besar saja. Yang pertama, ingat untuk masuk gerbang. Ingat loh, itu ada gerbangnya loh. Untuk masuk gerbang itu harus dengan hati bersyukur. Itu pertama. Gitu loh. Jadi apapun kondisimu, kalau kamu bisa bersyukur, lumayan kamu masuk itu, gitu kan. Walaupun lagi kacau ya. Iya, lagi kacau. Nah, kemudian itu ada ayatnya kan, masuk gerbangnya bersyukur kan, gitu kan. Jadi lagu. Nah, kemudian apa yang dilakukan di pelataran? Yang utama itu adalah memang sacrifice. Disitulah tempatnya korban bakaran, korban macam-macam lah di sana. Nah, jadi untuk datang ke Tuhan itu memang maksudnya begini, kalau kamu mau mengalami hadirat Tuhan, memang mesti ada sacrifice. Disitulah orang mesti belajar bahwa ada harga yang harus dibayar. Itu di situ. Bayar harga kalau istilahnya orang karismatik kan, gitu kan, orang Kristen karismatik. Nah, itu seperti itu, bayar harga. Ada puasa, mungkin ini ngomong soal pujian penyembahan. Kamu puasa, mungkin kamu juga ngulik lagu yang gitu kan. Terus kamu juga belajar tanya Tuhan, lagunya apa buat pengen besok, dinyanyiin lagu apa nih Tuhan? Tuhan pengen dinyanyikan lagu apa, bukan sak-sakmu gitu loh. Saya lewat. Dalam pelajaran kita di Gereja Tongkrongan sudah saya jelaskan tentang Trinitas kan, bahwa Tuhan itu pribadi, tidak semua yang kita lakukan selalu itu oke di hadapan Tuhan. Dia punya selera, punya kehendak, punya keinginan. Makanya mesti tanya Tuhan dulu. Nah, jadi di pelataran itu adalah soal sacrifice. Kamu korbankan gitu loh. Ya, macam-macam ya yang bisa jadi sacrifice. Nah, tapi sacrifice itu ya hanya membawamu di pelataran. Kalau kamu mau masuk ruang kudus, yang tentu saja di sana hadiratnya lebih kuat, ya kan, sudah mulai muncul nanti hikmat-hikmat Tuhan, dan yang ada isinya dari surga mulai kamu nikmati kan, gitu kan. Ada sesuatu yang kita dapat. Nah, sudah mulai ada aliran-aliran surga yang kita dapat. Inspirasi ilahi. Nah, itu masuknya ruang kudus kan, ya kan, ingat kan? Namanya aja ruang kudus, bro. Jadi ini orang-orang yang bisa masuk ke sana ini mesti plus, dia mesti hidup dalam kekudusan. Beneran kudus. Gitu loh, kudus beneran nih, nggak cuma kamu gimmicknya kudus, di mimbar kelihatan kudus, tapi hidupnya walah masih ngamar sama cewek sana cewek sini. Nah, itu beda cerita. Banyak tuh. Nah, WL gitu kan banyak juga. Nah, ini beneran kudus, bro. Ini yang menjaga kekudusan, hidup kudus. Makanya aku pernah ngomong sama bro, kalau kamu pengen kenal Tuhan lebih dalam, kamu lepasin rokokmu. Gitu kan. Nah, disinilah fungsinya. Rokok itu nggak ngomong soal dosa sebenarnya, ini ngomong kekudusan. Kalau kamu pengen menjadi lebih kudus dan ketemu Tuhan dalam hadiratnya, minimal ngalami aliran surga, itu mesti lepas yang gitu-gitu. Gitu loh. Makanya ini WL yang masih ngerokok, ganja, kan ada tuh yang masih ganja, alah kayak nggak ada aja. Masih ganja, masih macam-macam lah yang nggak kudus, pornografi dan sebagainya. Nah, ini lepasin kalau kamu mau masuk ruang kudus, gitu loh. Baru nanti kamu bisa ngalami aliran surga. Nah,
aliran surga ini kamu alirkan ke jemaat. Ini yang dimaksud tadi tuh orang, gitu loh. Ya. Sebenarnya gitu. Jadi orang baru bisa ngalami aliran surgawi atau kita baru bisa membawa jemaat ketemu Tuhan itu kalau di ruang kudus, bro. Gitu loh. Berarti harus ada sesuatu yang dikorbankan dulu ya. Ya Kan? Harus ada sacrifice dulu dari kamu plus dari sesuatu yang melekat di dalam dagingmu ya kan? Untuk orang yang masih kecanduan rokok, kecanduan minum, kecanduan seks dan lain sebagainya. Sacrifice dulu. Ya. Paksa dagingmu untuk meletakkan dulu. Ya, bayar harga lah istilahnya. Bayar harga dulu. Baru masuk di ruang kudus. Nah, ruang kudus itu kamu baru bisa masuk sana kalau kamu hidup dalam kekudusan. Yes. Gampangnya itu loh ya. Ini sekali lagi saya ngomong garis besarnya ya, tidak secara spesifik ya. Nah, itu baru ingat itu baru ruang kudus loh, bro. Kamu mengalami aliran surgawi, mungkin inspirasi surga dan lain sebagainya, kamu dapat kekuatan baru, everything lah yang tapi ingat masih belum ketemu Tuhan. Ingat belum Tuhan final ya ini. Belum final. Ingat Tuhan di mana? Di ruang Maha Kudus. Wah, gila nggak lo? Baru ngomong aja udah kerasa. Gila nggak lo? Iya kan? Padahal di ruang kudus kamu udah dapat gila tuh sudah enak itu, bro. Serius, sudah enak itu. Saya dapat inspirasi lagu dan sebagainya itu ya di ruang kudus masih gitu loh. Ya ngintip lah ruang Maha Kudus lah begitu loh. Tapi yang jelas itu sudah ada ide-ide. Saya termasuk menjalankan bisnis yang saya kerjakan sekarang pun juga idenya dari surga kan itu kan. Ruang kudus itu gitu loh. Di-spill sekalian juga boleh loh. Boleh ya? Idenya apa ya? Waktu itu terus terang saya bikin jual beli motor gede. Ya kan? Moge. Marketnya orang-orang gede. Nah, modalnya tahu nggak berapa? 0 rupiah. 0 rupiah. Nah, ini ide di ruang kudus, bro. Kalau nggak dari ruang kudus nggak bisa. Nggak bisa, bro. Oke. Nah, itu apa ya? Saya sendiri juga nggak punya pengalaman soal itu, nggak pernah punya aja kagak kan gitu kan. Tapi bisa begitu lah itu ruang kudus itu. Gitu loh. By the way, gini kan. Gimana? Apa namanya? Ini saya juga dapat ide. Bentuknya sama kayak Kak Rinto. Apa iya? Wah, mantap ini. Tapi belum bisa dilakukan karena harus ada yang disusun untuk sampai ke situ. Jadi nanti di-spill-nya kalau udah jadi, takutnya sombong. Betul. Sombong bubar. Ini intern yang tahu kita. Sama kayak saya. Kenapa saya jarang kesaksian soal berkat di titik itu kan? Nanti saya pasti tergoda untuk sombong. Kalau sudah sombong, nggak laku, bro. Langsung gitu ya. Drop ya. Itu berkali-kali gitu. Makanya saya udahlah nggak usah cerita-cerita lah. Karena saya masih dalam mudah jatuh dalam kesombongan. Gitu. Nah, itu tadi kan ruang kudus, bro. Nah, untuk masuk ruang Maha Kudus, itu juga ada ceritanya. Ada syaratnya. Itu ditulis di Alkitab juga. Gitu loh. Kita boleh buka, Kak, apa namanya ayatnya untuk yang kali ini. Coba ya, saya cari ya. Coba ya. Oke, bro. Ayatnya ya memang tidak spesifik banget karena kamu mesti memahami antara kitab imamat secara utuh kamu baca. Proses telaahnya panjang ya. Tapi kalau ditanya ruang Maha Kudus itu kira-kira yang bisa masuk ke sana orang seperti apa? Nah, itu kan ada hubungannya dengan imam besar. Kalau coba kita lihat di Hari Raya Pendamaian Imamat 16. Imamat 16 ayat 2 mulainya ya. Nah, ini seperti ini. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu. Berarti ini ngomong sama Musa. Imamat 16 ayat 2. Firman Tuhan kepadanya, kepada Musa, katakanlah kepada Harun kakakmu. Ingat waktu itu imam besarnya Harun. Katakanlah kepada imam besar, gampangnya begitu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Tempat kudus di belakang tabir artinya apa? Ruang Maha Kudus. Ya, tidak sembarang waktu bisa masuk. Ini imam besar. Ke depan tutup pendamaian yang di atas takut supaya jangan ia mati, ya kan? Di atas
atas tabut, berarti emang ruang Maha Kudus ya kan, siap ya. Nah, kalau sembarangan dia mati, tapi emang ini nggak sembarang orang masuk gitu, dan waktunya pun nggak sembarangan. Orangnya nggak sembarangan, waktunya nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Nah, tadi ingat ini Tuhan ngasih firman-Nya ke imam besar. Ya. Dia tidak boleh sembarangan masuk waktunya, tapi berarti ada waktu yang dia boleh, ya. Gitu kan. Nah, ini imam besar, berarti yang boleh masuk imam besar. Nanti di perjanjian baru ada. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Nah, ini tempat Tuhan ada, dia menampakkan diri ya. Jadi tidak sembarang orang bisa ketemu Tuhan, ya. Tidak sembarang waktu juga. Ada kriteria yang jauh lebih rumit gitu, gampangnya gitu. Nah, ayat 3 disebut Tuhan, beginilah caranya Harun atau imam besar masuk ke dalam tempat kudus yang itu, ya, kudus ini maksudnya, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ingat korban letaknya di mana? Di apa namanya? Lataran. Nah, berarti ini nanti Anda baca ini ayat 3 dan seterusnya. Ini ngomong soal syarat-syarat sebelum masuk ruang Maha Kudus tuh. Di luar tuh udah tatarannya banyak sekali tuh. Gitu loh. Ini masih di belakang, detailnya banyak, masih bla 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 banyak sekali. Ini kamu baca misalnya nih ayat 4. Ia harus ayat 5. Nah, mengambil 2 ekor kambing jantan harus begitu. Ayat 6. Harus mempersembahkan lembu jantan, macam-macam ini, ya kan? Banyak sekali. Kita tidak usah baca itu. Nah, langsung ayat 16 misalnya. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena apa? Segala kenajisan orang Israel. Kamu ingat-ingat baik-baik. Ya. Yang dia lakukan tadi karena kenajisan orang Israel. Jadi dia gendong Israel, oke ya, disimpan dulu yang itu. Dan karena segala pelanggaran mereka, apapun dosa mereka, berarti dia itu gendong bangsa, ya. Israel, sepelanggarannya, sedosanya digendong. Ini ayat ini ya. Demikianlah harus diperbuat dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila imam besar masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Bagi dirinya pastilah berdoa, bagi keluarganya masa nggak berdoa, ya kan? Tapi yang syarat yang tidak semua orang pikirkan adalah salah satunya bagi Israel. Ya, simpen dulu di sini, paham ya? Nah, jadi tadi korbannya sih sama mungkin dengan imam-imam lain, tapi dia gendong bangsa, dia membawa ke sana bangsa. Ya, itu ada mulai lihat ya. Nah, sekarang ayo coba kita lihat kitab Ibrani yang bertegas di sini, Ibrani 9. Dari 9 mungkin mulai dibaca, kita lihat ayat yang ke-6 ya. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan untuk melakukan ibadah mereka. Ini masih biasa nih kemah pertemuan. Ayat 7. Nah, tetapi di dalam kemah yang kedua hanya imam besar. Nah, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Tadi nggak boleh sembarangan kata Tuhan kan? Sekali setahun, dan harus dengan darah, ya kan? Ada sacrifice kayak tadi diceritakan di luar. Ada darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri. Tetap mesti orang mesti berdosa. Dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh siapa? Umatnya. Dengan tidak sadar. Nah, oke lah sampai di sini aja. Jadi kalau kita mau masuk atau
katakanlah kamu kepengen masuk ruang Maha Kudus. Ingat, ini tidak sembarangan. Tidak berarti kamu sudah masuk ruang kudus, kamu layak masuk ruang Maha Kudus. Belum tentu. Ya. Ternyata kalau kita baca ini tadi, ada ciri-ciri yang sama diungkap oleh perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi make sense. Kedua imam besar yang diceritakan oleh dua kitab ini, mereka sama-sama menyebut bahwa si imam besar ini masuk karena menggendong umatnya, yaitu bangsanya. Ada sebuah tanggung jawab untuk menggendong hal yang besar, yang sifatnya besar. Nah, sebenarnya menurut apa yang saya pelajari selama ini, ya saya juga masuk ruang kudus. Saya pernah cerita sama Bu, ngintip-ngintip ruang Maha Kudus juga. Maksudnya saya sih tentu belum masuk ke sana. Menurut saya belum pernah jumpa Tuhan face to face. Itu yang menyebabkan saya bilang saya belum masuk ruang Maha Kudus. Kalau saya sampai ketemu Tuhan face to face, itu berarti saya masuk ruang Maha Kudus. Gitu, paham ya? Iya. Nah, tapi apa yang menjadi, bagaimana orang bisa masuk face to face ketemu Tuhan di ruang Maha Kudus? Itu syaratnya orang ini adalah orang yang benar-benar menggendong pelanggaran dan bahkan nasib bangsa. Itu. Kalau kamu belum sampai di level punya hati yang gendong bangsamu, nggak mungkin bisa masuk. Aku berani jamin itu. Gitu. Makanya ini jumlahnya sedikit hari ini yang diwata Tuhan jadi imam besar. Ini bukan letterlock cuma satu orang ya, tapi maksudnya adalah ini adalah sikap hati yang tidak semua orang nyampe ke sana, gitu. Yang ada di titik itu. Kita mungkin bisa berdoa bagi bangsa, tapi tidak semua orang benar-benar gendong bangsanya, berani sacrifice untuk pelanggaran bangsanya. Wah, itu benar sacrifice dia, gitu. Tadi kan kita baca harus persembahkan A, B, C, D macam-macam. Itu bukan buat dia doang, bukan buat keluarganya doang atau kaumnya doang. Atau mungkin kalau kita buat teman-teman segereja kita, kita doain mereka aja mungkin nggak semuanya kita doain. Iya. Tapi ini beneran dia lakukan itu. Dia mau sacrifice everything untuk bangsanya. Mungkin itu hati yang luas sekali, bro. Yes. Makanya tidak semua orang ketemu Tuhan. Nah, ya. Saya dulu waktu masih muda, saya ada kerinduan kuat dalam hati saya. Waktu itu masih belajar, saya nggak. Waktu itu pendeta pada kumpul, lalu pemimpin kami ngomong, masing-masing dua orang tanya, kamu mau apa, minta apa gitu. Pendeta sebelah saya ngomong, saya minta pembangunan ini itu. Dia gantian tanya, ada Mas Rinto minta apa? Saya bilang, saya pengen ketemu Tuhan. Itu permintaan saya. Karena memang hati saya itu pengen ketemu Tuhan. Dalam keluguan, kekurangan pengetahuan saya itu, ketika saya tahu sudah, ketemu Tuhan itu buset, tidak sembarang orang. Yes. Hanya ruang Maha Kudus itu hanya orang yang benar-benar gendong bangsa ketemu dia. Makanya lu tahu nggak kenapa kita harus berdatang ke Mahanaim? Itu lu nggak tahu lah, waktu kamu dengar Buin ngomong atau mungkin dulu Pak Agus, kenapa kadang hati kita sampai tersayat-sayat? Ini kayak orang ini kayak ketemu Tuhan gitu. Tahu, ternyata dia memang benar-benar gendong bangsa ini gitu. Iya kan? Itu loh bro. Itu ruang Maha Kudus, makanya gila sih. Jadi teman-teman yang mendengar pasti bisa ngerasain hadirat Tuhan. Itu mas, it's not easy. Itu syarat Tuhan. Bisa ketemu Tuhan itu seperti itu. Ini, ya kalau kamu doa sendiri, kadang-kadang merasa Tuhan. Iya, kamu merasa Tuhan. Mungkin kamu dialiri Tuhan di ruang kudus barangkali, ya. Tapi percayalah ruang Maha Kudus itu perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang beda. Itu sudah ngomongin bangsa. Itu prosesnya gila. Itu gila. Dan kamu kalau ketemu dan itu sudah nggak lagi mikir bisnisku ya Tuhan. Enggak bisa. Itu level ruang kudus ya gitu loh. Kamu dapat hikmat ruang itu. Itu udah lebih dari itu. Udah nggak mikir lagi loh. Itu orang-orang sudah nggak mikir hidupnya. Serius. Nggak mikir soal keluarganya, bisnisnya. Udah nggak mikir itu.
Udah diberesin sama Tuhan, ngapain dia pikirin gitu? Ya. Ini juga bukan orang berantakan. Ya, pelayan-pelayan Tuhan atau bahkan pendeta yang masih berantakan nggak mungkin. Ini sudah Tuhan, bangsa ini Tuhan. Apa yang kau mau? Jadi gimana seperti aku nih bangsa ini? Ini bakal terjadi gini Tuhan, siapa? Bagaimana? Udah levelnya udah itu. Ini terbesit sih, apa namanya? Sudah kebayang? Ya. Terbesit gini. Seandainya nanti Tuhan izinkan Indonesia punya presiden yang ada di level itu, wah, yang orang Kristen, pasti orang Kristen, orang Kristen yang ada di level itu, mungkin Indonesia akan sampai ke sebuah kejayaan yang kayak di masa Israel dulu. Barangkali itu model Israel masa Daud itu. Karena gini, apa namanya? Kalau kita melihat ya, apa ini hikmat ketika aku sama Tuhan. Jadi ketika aku doa, Tuhan bilang, bukankah Indonesia ini sejak awal sudah diikat oleh perjanjian dengan aku. Lihat nggak Pancasila? Ya Tuhan yang Maha Esa. Kamu lihat Tuhan yang Esa, ya cuma aku. Iya, benar. Itu sejak awal Indonesia didirikan, itu kan ada ide apa namanya? Bunyinya saya lupa, tapi bukan yang Maha Esa. Ya, awalnya kan memang bukan itu. Tapi kan seolah-olah Tuhan mereka supaya yang jadi itu perjanjian yang dengan Tuhan. Jadi sejak awal Indonesia merdeka, sejak awal Indonesia berdiri, itu Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan Indonesia. Ada perjanjian. Ya. Maka dari itu, ketika nantinya Indonesia sampai bisa dipimpin oleh seorang presiden yang jelas dia kenal Tuhan, Kristen, dan punya hati yang kayak gitu tadi. Wah gila, Indonesia kan mengalami gimana kejayaan Israel. Ya. Itu hikmat yang terbesit. Sekilas ketika dengar itu ya. Semoga gitu sih. Semoga gitu. Wah itu levelnya ruang Maha Gusti itu. Makanya aku berani ngomong, aku belum pernah itu masuk situ. Karena I know my heart belum nyampe ke sana, gitu loh. Walaupun saya pengajar, saya ketawa, tapi saya tahu saya belum nyampe ke sana. Jadi wajar kalau saya belum ketemu Tuhan face to face, itu wajar. Oke, kita kulit gitu kan. Ini luar biasa. Kita kulit dikit. Jadi tadi kan Kak Rito singgung apa namanya? Kalau untuk ngintip Roh Maha Kudus mungkin pernah. Ya kan. Berarti kan sejauh ini Kak Rito ada pengalaman di ruang kudus. Ya. Mungkin bisa diceritakan apa yang Kak Rito alami ketika di ruang kudus. Karena tadi kan udah disinggung soal bisnis. Kira-kira ada karya apa mungkin yang pernah Kak Rito lahirkan di sana, atau ada sebuah hikmat surgawi yang benar-benar turun di Kak Rito ketika di ruang kudus tadi. Nah di ruang kudus itu tentu tadi ya sudah saya bilang ada banyak hikmat di sana. Salah satunya memang untuk bisnis. Saya bukan orang bisnis, gak ngerti bisnis, gak punya kerjaan. Saya sejak kuliah tidak pernah ngelamar kerja mana-mana, tidak ngerti dunia keuangan. Tapi ya itu ada hikmat dalam hal bisnis. Sejak fresh graduate langsung pelayanan gitu. Nah dalam hal lain juga sama, yaitu dalam hal musik bro. Yes, gitu. Saya nggak pernah sekolah musik, kan tahu sendiri. Saya main gitar juga asal-asal bunyi sebenarnya. Bro, lebih tahu pelayanan sama saya. Permainan musik saya itu tidak pernah menyentuh level profesional sebenarnya, gitu. Saya hanya main bisa untuk pelayanan kampung lah, begitu lah kiranya begitu. Cuma di titik saya hanya bisanya seperti itu secara manusia. Saya karena sering masuk ruang kudus, saya dapatkan itu aliran-aliran surga, ya kan, ngintip-ngintip wajah Tuhan lah, begitulah. Belum ketemu Tuhan face to face sih, tapi merasakan beliau beneran dalam arti hadiratnya yang kuat di dekat beliau. Belum face to face, tapi di dekat beliau saya rasakan. Namanya juga ruang kudus kan. Ya. Nah di situ akhirnya bro, itu dalam kemampuan musik saya yang terbatas, tapi saya suka musik. Saya menciptakan lagu, bisa menciptakan lagu. Gitu. Ya
Ya kalau lagu itu namanya saya nggak ngerti musik, tentu awalnya ya saya tanya sama bro sama teman-teman pemusik yang lain, lagu kayak gini lagu nggak ya, bisa nggak ya, masih masuk nggak gini untuk di telinga orang gitu, karena saya nggak ngerti musik. Tapi tes market ya, tes market. Nah ternyata seperti bro saya yang ada memang di dunia musik, kemudian teman-teman lain profesional di sana yang ngomong ini bagus ini, berarti ya memang ini bagi saya orang yang nggak ngerti musik kok bisa bikin lagu yang dianggap bagus oleh profesional, begitu wah ini berarti memang aliran surgawi di ruang kudus ini yang tadi nambahi skill tadi gitu loh. Nah jadi tercipta beberapa lagu bro situ. Lahir dari ruang kudus, dapat beberapa lagu ya. Mungkin kalau teman-teman belum tahu ya, kita ini punya lagu Kobe Worship ya kan. Kita punya lagu judulnya Kilau Cahaya. Nah itu salah satu tulisannya Karindo ya, yang mungkin boleh diceritakan ya, apa namanya, lagu Kilau Cahaya ini kan didapat dari ruang kudus ya. Kira-kira gambaran besar dari lagu itu gimana? Oke, supaya berkali teman-teman semua. Nah, jadi memang benar Kilau Cahaya itu adalah lagu yang berhasil kita launching, kita luncurkan, kita rilis secara digital dan resmi ya kan. Di luar sebenarnya ada lagu-lagu lain. Ya. Cuma yang rilis baru itu. Kan kekurangan player nih kita. Kita belum punya pemain musik teman-teman. Ya. Jadi butuh talenta-talenta muda yang mau dipakai Tuhan di Kobe Worship itu. Dan ada kualitas rekaman ya. Jadi kalau cuma main musik jang-jang yuk latihan sih. 1 jam dengan Tuhan, latihan itu kepake sih, cuma ya pelayanan lokal-lokal aja. Tapi kalau untuk yang rekaman ya harus kualitas rekaman ya. 1 jam dengan Tuhan harus terus kualitasmu juga rekaman. Nah, lanjut. Oke, lanjut. Kemudian Kilau Cahaya ini cerita soal apa sih? Sebenarnya Kilau Cahaya itu bentuk apa ya namanya ya? Personifikasinya sebenarnya itu Tuhan. Cahaya itu. Kenapa? Karena yang saya alami di ruang kudus itu, tadi saya bilang ngintip wajah Tuhan. Saya tidak langsung face to face, tapi dari kejauhan makin dekat, yang saya lihat Tuhan itu seperti sosok cahaya. Gitu. Cahayanya ngapain? Nah, beliau itu kilaunya cahaya itu rasanya hangat. Saya merasakan hangat, saya diterima seutuhnya. Oh iya. Itu yang saya rasakan waktu mendekati beliau. Bukannya ditolak, bukannya diomongin kesalahanmu ini ya, gitu kadang-kadang orang kan. Kalau ketemu orang kan takut gitu. Nah ini ketemu Tuhan enggak. Rasanya nyaman, hangat ya, sambutan yang hangat. Nah kira-kira hangatnya hangat yang itu. Sambutan hangat menyambut saya seutuhnya, bukan cuma kebaikan saya atau prestasi saya, enggak. Saya seutuhnya, bahkan kesalahan saya, betul. Bahkan ketika saya salah, saya goblok, ya dia oke lah gitu, istilah gitu. Yang penting kamu datang, yang penting kamu gitu. Soalnya itu yang saya rasakan, itu kilau saya. Dan karena senyaman itu, Yesus senyaman itu exactly. Kalau kamu masuk ruang kudus, serius bro, nyaman banget. Ya. Nah, karena seperti itu yang saya rasakan, itu yang saya bilang, wah kalau kayak gini, hatiku nggak akan beranjak. Nah, gitu loh. Makanya kata-katanya di Kilau Cahaya itu, hatiku tak akan beranjak. Wah itu romance banget, romance sama Tuhan. Iya, itu seperti itu. Teman-teman yang belum pernah dengerin, coba dengerin. Teman-teman bisa nikmati lagu Kilau Cahaya di Spotify, di Revival, di YouTube dan di berbagai platform musik digital lainnya, ada semuanya. Ya. Tinggal klik aja Kilau Cahaya Kobe Worship pasti keluar. Kalau mau dipakai di gereja-gereja Anda ya, lagu Kilau Cahaya, Anda nggak tahu liriknya di mana, cari aja di Google Kobe Worship Kilau Cahaya, pasti muncul. Ya. Jadi ini di-spill ya Karindo ya tadi. Jadi Kilau Cahaya ini salah satu lagu yang lahir dari apa namanya,
ruang kudus. Makanya ketika kita mengerjakan pun prosesnya juga proses pertobatan, ya, karena inspirasinya juga dari ruang kudus. Betul. Nah kita berharapnya gini ya, jadi supaya ketika kita bisa dapat pemain-pemain musik yang baru, kita dapat partner-partner pelayanan yang baru, supaya lagu-lagu kita yang lahir juga dari ruang kudus itu bisa kita rilis. Karena belum bisa kita spill kalau belum ada teman-teman yang bisa sehati dengan kita, lagi dengan kita untuk mengerjakan itu. Nah, maka dari itu gini ya, mungkin ini kesempatan untuk teman-teman semuanya yang ya kamu cinta sama Tuhan, kamu mungkin hidupnya naik turun dengan Tuhan, tapi kamu punya talenta yang luar biasa. Kamu percaya bahwasanya ya aku lahir ke dunia musik, hidupku untuk musik. Come to Kobe Worship. Ya. Ini pelayanan sudah ada konsepnya, sudah ada karyanya, tapi belum bisa jalan karena belum ada motornya itu. Jadi ini mungkin satu kerinduan yang belum pernah terungkapkan di media sosial, bahwasanya kita butuh pemain musik yang beneran kualitas rekaman. Kamu cinta Tuhan, nggak masalah kok. Lu hidup lu naik turun, buktinya saya juga ada di sini karena Kobe Worship gitu. Jadi semoga dari podcast hari ini nanti tidak hanya memberikan knowledge untuk teman-teman di luar sana soal penyembahan. Penyembahan tidak pernah sesederhana itu. Ya. Ada sebuah tahapan, ada sebuah kehidupan, ada sebuah kedalaman, ada sebuah proses, ada detail-detail yang seperti di Alkitab tadi. Penyembahan tidak pernah sederhana. Dan semoga dari ini tadi akan lahir orang-orang yang nantinya bisa sevisi dengan kita di Kobe Worship. Lihat di deskripsi, nanti kita akan tambahkan nomor admin dari Kota Beriman supaya teman-teman bisa ikut pelayanan bareng kita. Karena sudah ada karyanya, tapi kita butuh kendaraan untuk bisa rilisnya. Gitu kali itu. Thank you so much untuk malam hari ini. Kita udah ngobrol panjang ini tadi. Semoga ini bisa jadi berkat semuanya. Yeah. God bless you. God bless you.